Dengan adanya fenomena penyihir merah, maaf saya bilang penyihir karena memang di dalam beberapa literasi agama pesulap itu bisa dikatakan penyihir, baik pesulap bercampur mistik maupun pesulap bercampur trik. Bahkan hukum sulap sendiri di dalam Islam itu haram untuk menjadi profesi, bahkan makan dari uang sulap juga haram. Makanya saya bilang di sini penyihir, sebagaimana penyihirnya zamannya Nabi Musa di zaman Mesir. Sulap sendiri sudah terjadi sejak 4.700 tahun yang lalu, jadi tua sekali sulap ini. Akhirnya diambil oleh Barat. Terus fenomena yang terjadi antara penyihir merah dan Mas Samsudin ini seperti sudah suasana pasar, sudah membias kemana-mana, bahkan menyerempet amalan-amalan kami dari komunitas santri gitu loh. Sampai mengatakan si penyihir merah mengatakan orang yang bisa melihat jin keluar dari Islam. Ini kan keterlaluan sekali. Sementara banyak kiai-kiai kami yang memang bisa melihat jin, dan mungkin kami sendiri juga pernah mengalami itu. Waduh, kalau batal syahadatnya bagaimana? Padahal syahadat yang dimaksud di situ kan syahadat persaksian dalam pengadilan hukum Islam, bukan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bias, luar biasa bias. Apalagi dengan ada fenomena youtuber, sebagian oknum youtuber yang tidak netral, tidak objektif lah ya, tidak objektif tapi sudah menjudge dari awal. Terakhir dengan kontennya Mas Atta, kan kita pengennya dipertemukan dengan ustadz yang memang kontra dengan kita, tapi tidak terjadi. Yang ada malah tidak, konten tayangan kami dihapus, terus dia bikin konten lagi, tapi tidak dipertemukan. Yang ada menjustifikasi, dibilang pembodohan lah, dibilang orang abnormal lah, dibilang istrinya kebanyakan dukun itu adalah merongos segala macam, dan itu terucap dari seorang tokoh agama. Apalagi kalau dia mengatakan sebagai warga Nahdien terang-terangan, ya saya juga warga Nahdien. Dia merujuk kata kahin dengan makna dukun itu mengambil dari tokoh Wahabi, yaitu Syekh Sholih Fauzan. Ini sangat aneh sekali. Padahal Syekh Sholih Fauzan di dalam fatwanya salah satunya mengatakan golongan Asy'ari Maturidi yang notabene-nya adalah yang diikuti NU dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah tokoh seperti ini yang dijadiin rujukan oleh Gus Miftah yang notabene warga NU sendiri? Ini kan kayak memukul muka sendiri gitu loh. Ini apa-apaan gitu loh. Artinya dengan kemunculan pesulap merah dengan perseteruannya dengan Samsudin, akhirnya para dukun, ustadz saling berseteru nih. Iya, itu. Padahal di podcastnya si Atta, mungkin saya lokalisir ya, saya mengatakan dukun yang tidak melanggar syariat. Sekali lagi, dukun yang tidak melanggar syariat agama, dalam hal ini Islam. Dukun yang tidak melanggar syariat Tentunya tidak ada unsur musyrik. Memintanya sama Allah. Kalaupun bercampur dengan bahasa lain, di luar sholat gak ada masalah. Ya kan, di luar sholat gak ada masalah pakai bahasa campur dengan bahasa lain, sebagaimana para wali-wali terdahulu, gak ada masalah itu. Terus apa yang salah dari situ? Dia bilang musyrik dari mana? Kami juga sholat, kami juga tahu apa itu batalnya wudhu, mubtilatul wudhu. Jadi dukun, persepsi kami kalau sesuai dengan aliran agama, tahu batalnya wudhu, tahu rukun sholat segala macam. Terus yang dibilang musyrik atau pembodohan atau ini dari mana? Padahal kalau kita mengacu sejarah di Nuswantara ini, kata dukun ini panjang sejarahnya. Tahun 1701 Masehi itu dalam kamus Thomas Bowery ya, itu dikatakan makna dukun masih dikatakan sebagai pengobat dan sains. Sekali lagi, pengobat dan ahli sains. Nah, sampai tahun 1900 sejak adanya politik etis Belanda, politik balas budi, setelah terjadi tanam paksa pasca perang Diponegoro, makna dukun ini dikriminalisasi atau dipersempit menjadi sekedar magic. Padahal dukun tidak seperti itu. Puncaknya ketika terjadi wabah pes di Hindia Belanda, waktu itu namanya Hindia Belanda, itu 1910 sampai 1942 itu terjadi pertarungan opini antara mantri kesehatan dengan dukun, termasuk di dalamnya komunitas santri, karena Belanda menjustifikasi dukun itu termasuk di dalamnya orang-orang santri, sebagaimana terjadi waktu perang Padri, yaitu antara Imam Bonjol dan kaum adat. Padahal kaum adat di situ juga ternyata pengikut sufi gitu loh. Nah, ini digeneralisir. Penjelasan Agus tentang sejarah sihir dukun, ketika nanti ada
bantahan Gus. Ya siap, itu di kalangan kiai udah masyhur bahwa pesulap itu adalah penyihir yang terjadi pada zaman Nabi Musa, yaitu zamannya musuhnya beliau yaitu Firaun, yaitu ular sulap berhadapan dengan ular mukjizat. Itu udah masyhur, udah terkenal. Nggak ada perdebatan di situ. Yang aneh malah si Ustadz Faizar yang notabene-nya dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, malah kolaborasi dengan penyihir itu. Ini kan suatu yang aneh gitu loh. Artinya di sini Gus menilai adanya pengelompokan artinya di sini. Bukan, ini lebih bersifat ya kayak apa ya? Kayak sesuatu yang paradok, campur aduk antara aliran Wahabi, neo Wahabi kalau saya bilang, bertemu dengan paham materialisme. Paham materialisme dikit-dikit harus logik, dikit-dikit harus logik. Padahal kalau kita ngacu sejarah sulap sendiri juga bercampur dengan mistik, yaitu salah satu tokohnya namanya Aleister Crowley dari Amerika Serikat. Oke, itu. Artinya Gus sendiri setuju juga kalau ilmu sihir, dukun, magic itu tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Kalau memang ranah akademis nggak ada masalah diperdebatkan. Makanya kita di dalam podcast Mas Atta kemarin kita juga mengatakan siap dipertemukan dengan ustadz yang kontra dengan kami.